Ini adalah cerita perjalanan perusahaan jasa terbesar di Indonesia, yaitu JNE. Bermula pada tahun 1980, di mana Indonesia mulai terhubung dengan ekonomi dunia. Perusahaan dan modal asing pun bertumbuh besar. Hal tersebut menjadi inspirasi para pendiri JNE untuk membangun perusahaan yang melayani jasa pengurusan administrasi yang efisien dan cepat untuk ekspor impor di Indonesia. Era merintis tahun 1990 sampai 1999. Pada 26 November 1990 menjadi tahun berdiri PT Tiki Jalur Nugraha Eka Gore. JNE didirikan oleh H. Suprapto Soekarno, Gideon Gera Saputra, Irawan Saputra, Johari Zain, dan Chandra Vireta, Sulasmo, Nuraini, Rafael Rusmadi yang diresmikan di Yayasan Tunanetra dan Yatim Piatu di Kampung Makassar, Jakarta Timur. JNE mengawali kantor pertamanya dengan bermodalkan 100 juta dengan 8 orang di sebuah rumah di Jalan Kaji dan pindah ke gedung Gelael Slipi dengan perlengkapan seadanya. JNE pada awalnya fokus pada pengurusan dokumen dan pendistribusian barang-barang dari luar negeri ke kota-kota di tanah air, dan TNT menjadi customer pertamanya. Berkat konsistensi dalam standar layanan servis yang terus dijaga, JNE mulai mendapatkan kepercayaan dari pelanggan untuk menangani kiriman barang-barang impor. Operasional JNE yang pada saat itu masih bekerja sama dengan Tiki memutuskan untuk mengembangkan perusahaan JNE secara mandiri. Partner yang terus bertambah membuat JNE membuka cabang di berbagai kota. JNE mempersiapkan jaringan baru ke kota-kota di daerah. Cabang pertama didirikan adalah Bandung, Semarang, Medan, Yogyakarta, Denpasar. Cabang-cabang tersebut berdiri berdasarkan kebutuhan perluasan jaringan dan peningkatan jumlah kiriman partner JNE dari luar negeri. Tahun 1990, perlu kerja keras memperkenalkan JNE di masyarakat. 1994, counter Tomang Raya nomor 3 dibuka untuk kiriman domestik. 1995, JNE memperkenalkan sistem drop point atau agen untuk pengiriman dengan nama Taku Haibin. Mekanisme ini bekerja sama dengan wartel. Keagenan di cabang pertama kali diimplementasikan di Bandung. 1998, keagenan mulai tumbuh karena brand JNE sedikit-sedikit sudah mulai dikenal di masyarakat. JNE sendiri dikenal oleh masyarakat seiring dengan pertumbuhan jumlah keagenan dan kepercayaan dari masyarakat. Era pengembangan tahun 2000 sampai 2009. Transformasi Tiki JNE berubah menjadi JNE. Milestone perubahan logo JNE. 2005, online shop tumbuh seiring dengan perkembangan internet. Kredibilitas JNE sendiri meningkat dengan terdaftar di ISO, the International Organization for Standardization, di tahun 2006. Perkembangan produk dan layanan. Era digital tahun 2010 hingga sekarang. JNE beradaptasi terhadap pertumbuhan e-commerce di Indonesia. 3 pilar utama transaksi e-commerce: online platform, payment, logistik. JNE terus bertransformasi di era digital agar dapat selalu memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan menjawab tantangan di dunia e-commerce dengan peningkatan performa kerja di semua bagian dan menjalankan langkah strategis seperti fulfillment. Perkembangan kebutuhan di bidang express delivery berkembang menjadi fulfillment, yaitu sebagai pengatur arus barang, informasi, dan pembayaran. Digital apps. Era digital ini membuat masyarakat lebih dekat dengan smartphone. Hal tersebut yang mendasari JNE menyediakan layanan aplikasi My JNE untuk memudahkan pelanggan memonitor barang kiriman, cek tarif, untuk mengetahui kantor JNE terdekat. Mobile device. Kurir JNE dibekali dengan mobile device
agar aktivitas pengiriman paket customer lebih nyaman dan tenang. Transaksi sistem digital. JNE juga memudahkan transaksi dengan menyediakan layanan JNE Online Banking atau GOB, sehingga masyarakat dapat berbelanja online dan melakukan pembayaran di sales counter JNE secara tunai. Infrastruktur Mega Hub. Saat ini, JNE menangani lebih dari 22 juta kiriman per bulan atau sekitar 1 juta kiriman per hari. JNE akan selalu siap melayani untuk mengantarkan kebahagiaan kepada seluruh pelanggan setia.